benar. Bapak dan Ibu sekalian, Recording jamaah in progress. online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Zoom Asyifa ini untuk mengkaji ajaran Allah, ya, khususnya ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi yang sangat penting sekali dan merupakan barometer seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang benar imannya. Kita kemarin sudah membaca tentang keutamaan sholat malam itu, balik dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, surat Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai 65, ya, atau 66 kemarin itu sama doanya sekali. Kemudian juga di dalam surat As-Sajdah ayat 15-17. Yang terakhir yang belum sempat kita baca, ya, suratnya adalah surat Az-Zumar ayat yang ke-9 itu. Amman wa qanitun ana al-laili sajidan, ya, wa qaiman yakhdarul akhirati wa yarjuna rahmata rabbih, ya, kul hal yastafil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, ya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ini sedikit, ya, yang nanti kita sampaikan sebelum kita membahas surat Al-Muzammil, karena surat Al-Muzammil itu juga menunjukkan juga tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang senantiasa bangun malam. Jadi baru nanti kita masuki kepada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan juga keutamaan sholat malam, baru nanti tata cara dan adab-adab untuk sholat malam. Waktu mana yang harus kita pilih yang paling utama, ya, atau sekedar, ya, yang penting sholat malam. Yang kita bahas ini. Baiklah, pertama kali dibacakan dulu ayat Al-Quran oleh Bu Reni, ya, Sudarwati. Inggih. Bu Reni Sudarwati, monggo dibaca alon-alon saja. Surat Muzammil, surat nomor 73 ayat yang 1 sampai ayat yang ke berapa? 13. 13. Ya, 13, ya. Monggo saya 13. Monggo Bu dibaca, nanti saya. Izin dulu nggih Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka finnahari sabahan tawila Wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabatila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila
wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya, pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Reni sudah membaca ayat Al-Quran. Ya. Ternyata memang kalau saya perhatikan setelah mengikuti taksin, banyak sekali perubahan dari jamaah ini, baca Al-Quran menjadi baik. Bahkan sudah berani didengar oleh orang seluruh Indonesia ini ya. Bacaannya sudah sangat bagus sekali. Ya. Hanya mungkin perlu latihan supaya tangkas membacanya. Kata Ustaz Wahib itu, baca Al-Quran itu adalah ketangkasan mata. Jadi melihatnya harus pas begitu. Ya, ini tentu dari latihan membaca. Baiklah ya, saya akan sampaikan tentang ini, salat malam ini yang menurut Al-Quran kemarin sudah, jadi surat Al-Dzariyat, surat Al-Furqan, dan surat As-Sajdah yang menjelaskan keutamaannya. Sini Allah Ta'ala menurunkan satu surat khusus ya di dalam Al-Quran ini. Surat ini turun setelah surat nomor 96, yaitu surat Al-Alaq yang turun pertama kali, kemudian surat Al-Qalam yang turun kedua kali, yang ketiga adalah surat Muzammil.
yang keempat adalah surat Mudatsir, ya. Ya ini. Dan kemudian turun surat-surat yang lain. Baik, ya, kita sampaikan Rasulullah tatkala dalam keadaan sedih menghadapi umatnya yang menyembah berhala, namun untuk mengingatkan dia, Rasulullah merasa berat, maka supaya kata-katanya didengar, itu diperintahkan untuk bangun malam. Ya ayyuhal muzammil, ya wahai orang-orang yang berselimut atau berkumul ini. Nah maksudnya Rasulullah yang sedang diselimuti oleh kesedihan, kedukaan, yang memikirkan umatnya atau kaumnya yang menyembah berhala, ya seperti itu. Maka perintahnya kumilaila, bangunlah kamu di waktu malam untuk mengerjakan sholat tahajud di malam hari. Jadi sholat tahajud perintahnya khusus, tidak Rasulullah dipanggil ke Isra Mi'raj sana, tidak, di bumi perintahnya, ya. Dan yang menyampaikan malaikat Jibril ini. Kumilaila ila qalilan, bangunlah kamu di waktu malam, kamu boleh tidur sedikit, ya, tidurnya sedikit saja, bangunnya yang banyak. Nisfahu awingkus minhu qalilan, boleh separuhnya atau tambah di separuhnya, bangun malamnya atau tidurnya misalnya, ya, sedikit sekali. Auzid alaihi, kemudian tambah, terserah kepadamu mana yang lebih mudah diamalkan, ya. Waratil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dibaca dengan benar, mengerti, menghayati. Itulah sebabnya Rasulullah kalau sholat malam sampai menangis. Kenapa? Menghayati yang dibaca di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak menangis, ya? Karena ancamannya Al-Quran ini misalnya seperti neraka ini, alati tatoli ala afidah, panasnya itu merambat langsung membakar hati. Jadi tidak saja membakar tangan yang tersentuh, kaki yang tersentuh, tapi panasnya merambat langsung membakar hati. Ini tentu berita yang sangat tidak menyenangkan sekali, ya, bagi mereka yang mendengarkan. Nah, untuk mengatasi itu, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bangun malam. Kumilaila ila qalilan nisfahu ayunkus min qalilan auzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Inna sanulki, aku akan meletakkan, ya. Inna sanulki alaika, aku akan menaruh di dalammu, kepadamu, kaulan sakila, kata-kata yang mantap, sehingga kamu kalau memperingatkan orangnya akan bisa merasakan peringatan yang dirasakan dan akan tertarik kepada penjelasanmu. Maka dari itu Rasulullah itu kalau menerangkan tentang agama, maka banyak di antara mereka itu kemudian tertarik masuk ke dalam agama, kecuali mereka yang tidak mendengarkan. Oleh karena itulah tatkala ada orang luar Mekah masuk Mekah, itu dihalang-halangi oleh orang musyrik itu jangan sampai ketemu Nabi. Jangan sampai ngomong dengan Nabi, karena kalau ngomong dengan Nabi nanti akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi, ya, yaitu menjadi pengikut Islam. Inna salnulki alaka qaulan sakila. Inna nasyatal laili asyadu wat'am wa akmau gila. Bangun di waktu malam itu bacaannya, renungannya mandes di dalam hati, bisa dirasakan. Jadi kalau malam hari sholat membaca bisa tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, terasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, terasa. Kalau malam hari, kalau mungkin siang hari agak tergesa-gesa, tapi kalau malam hari terkesan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk membaca di malam hari dengan tartil. Dan alasannya kedua, innalaka fin nahari sabqan tawila. Jadi kamu itu kalau siang banyak kesibukan, tidak bisa seperti malam hari. Maka bangunlah di malam hari baca Quran. Maka siapa saja ingin memahami Al-Quran, maka harus bangun malam. Kalau kita bangun tidak pernah bangun malam, sholat malam, tidak bisa mendalami rahasia yang ada di dalam Al-Quran ini. Penuh dengan mukjizat, hikmah-hikmah yang luar biasa di dalam Al-Quran. Kalau bangun malam, maka bisa dirasakan mereka yang bangun malam ini. Kemudian wazkurisma rabbuka wa tabattal ilaihi tabdila, ya.
Wazkuris marabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kamu kepada Rabbmu, watabatal ilaihi, dan beribadah kepadanya, tabdila, dengan setekun-tekunnya, ya, dengan penuh ketekunan beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Siapa Allah yang harus diibadahi? Rabbis samawati, ya, wal ard, jadi Tuhannya, pengatur, ya, arah terbitnya matahari, Rabbil Masriki wal Maghribi, ya, Tuhannya atau pengatur terbitnya matahari, yaitu Masriki itu timur biasanya, tapi sebenarnya terbitnya matahari, ya, wal Maghribi, dan tenggelamnya matahari, wal la ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Dia, fattakhidu wakilah, maka jadikanlah Allah itu sebagai pelindung. Jangan menjadikan ya seperti yang lain berhala-berhala itu sebagai pelindung. Nah, dalam menyampaikan ini tentu mendapat perawanan yang hebat nanti. Maka Allah berpesan, wasbir, yang sabar, alama yakuluna, atas apa yang mereka katakan nanti. Kamu dia katakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan dukun, dan lain-lainnya. Perkataan yang buruk-buruk itu disematkan. Bagaimana cara mengatasinya? Wasbir alama yakuluna wahjurhum, dan jauhilah mereka, tinggalkan mereka, hajran jamila, dengan cara yang baik. Tidak usah adu mulut kemudian sampai mengeluarkan kata-kata kotor, tidak usah. Hajran jamila, ya. Orang-orang yang mendustakan, yang mengancam, mencela Nabi, dan biasa orang kaya, ini Al-Walid bin Mughirah, ya, ini yang senantiasa mengganggu Nabi, ini orangnya kaya raya. Kebunnya itu ya sepanjang beberapa kilometer gitu, ditanami buah-buahan, dan buah-buahnya itu buahnya sekali. Jadi seandainya orang membawa keranjang dipikul gitu lewat saja, maka dari ujung ke ujung sudah penuh dengan buah, saking buahnya banyak sekali. Mungkin jeruk, apel, atau yang lainnya. Ya, pada saat itu. Wazarni, maka biarkanlah aku sendiri yang mengatasi wal mukadzibina, orang yang mendustakan Al-Quran yang kamu bawa, mendustakan hari pembalasan itu. Uli nikmati, mereka mempunyai kenikmatan, mempunyai kekayaan yang melimpah, wa mahilhum, dan berilah waktu mereka qalilan, sedikit saja, karena nanti kalau sudah mati mereka kembali kepada Allah, mereka akan merasakan balasan-balasan yang datang dari Allah. Innaladaina, sesungguhnya di sisi kami nanti kalau dia kembali ini, angkalau ada belenggu-belenggu yang akan digunakan untuk belenggu, memasang belenggu di leher mereka, tangannya diikat, ya, diikat dengan belenggu itu, wajahima, dan neraka jahim, atau neraka api neraka yang menyala-nyala. Jadi orang masuk neraka itu sudah dibelenggu, dilemparkan dan neraka, ya. Kemudian ada lagi siksa yang sangat menyakitkan, waktu aman dan makanan, ya. Waktu aman dan makan, zagusatin, yang memangkal, ya, menyangkal, tidak bisa ditelan, tidak bisa dimuntahkan lagi, ditenggorokan, ya. Jadi zagusatin wa azaban alimah, dan masih ada siksa yang pedih. Itu bagi mereka yang menghalangi dakwah Nabi. Biar, ya, mereka berilah tempo sebentar saja, nanti Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan masalahnya. Ya, ini peringatan. Jadi supaya bangun malam untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi. Nah, kita masuk pada buku fikih sunnah, ya, tentang sholat malam, masih keutamaannya menurut hadis yang kita jelaskan kemarin, menurut ayat-ayat Al-Quran. Sekarang menurut hadis, ya, monggo Pak Tomo dibaca. Adapun yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya, monggo Mas Pak. Itu yang beberapa cara tertibnya belum, ya. Setelah surat Az-Zumar 39 itu Pak, di depan. Kalau tempat saya halaman 47, kalau di tempat Pak ini berapa halaman berapa? Surat Az-Zumar. Setelah surat Az-Zumar, ya, itu
Itu kan sudah selesai empat surat yang menunjukkan keutamaan untuk sholat bangun malam menurut Al-Quran. Sekarang menurut hadis, itu ada 2 hadis, ya, 1, atau 2, 3 hadis. 3, 4 ya Ustaz. Adapun yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya ialah Abdullah bin Salam berkata, pada waktu pertama kali Rasulullah SAW datang di Madinah, orang-orang pun berduyun-duyun mengeruninya. Saya sendiri salah seorang yang datang padanya. Ketika saya perhatikan wajahnya, yakinlah saya bahwa wajah beliau itu bukan wajah seorang pendusta. Pertama-tama sabda yang saya dengar dari beliau ialah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah semua kerabat, bersolatlah di waktu malam, dikala orang-orang sedang tidur. Pasti kamu semua akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Ya, jadi ini Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, orang yang ahlul kitab begitu, pendeta, yang mereka itu membaca kitab Tauratnya. Di dalam Taurat disebutkan bahwa akan muncul nanti Nabi di akhir zaman dengan ciri-cirinya ini. Ya, misalnya cirinya dari hijrah dari Mekah ke Madinah dimusuhi oleh kaumnya. Yang dia dalam kandungan ayahnya meninggal dunia. Kemudian tatkala lahir disusukan, kemudian ibunya meninggal dunia dan seterusnya. Persis ada di dalam kitab Tauratnya. Namun ya, dia untuk meyakinkan bahwa benarkah yang diperhatikan ini. Wajahnya cemerlang, tidak ada bentuk kesombongan dan lain-lainnya. Maka dia ingin menjemput Nabi yang di saat itu terjadi ya, upacara peresmian pemimpin Madinah ya, antara suku Khazraj dan suku Aus. Itu ada diangkat seorang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu diangkat jadi presidennya, pemimpinnya. Namun belum sampai peresmian pembacaan ya, pengangkatan itu tiba-tiba terdengar suara Rasul datang dari Mekah ke Madinah ya. Rasul datang. Akhirnya apa? Orang-orang pun berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi. Nah, ini ternyata Abdullah bin Salam itu salah satu di antara mereka yang ingin tahu apakah benar Nabi itu ya. Setelah dilihat, diamati wajahnya ya, kemudian cara ya, atau sikap dan lain-lainnya, ini bukan pendusta, ini pasti Nabi yang sesuai dengan kitab yang dibacanya. Maka pertama-tama kalimat yang didengar oleh Abdullah bin Salam, dan ini hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Salam yang pada saat itu masih jadi Yahudi ya, masih agamanya agama Yahudi, belum agama Islam. Namun dia jujur tatkala membaca ayat Alkitabnya, akhirnya dia masuk Islam. Ini kemudian masuk Islam jadi mengikut Nabi, kemudian meriwayatkan hadis ini. Pertama yang dikenal adalah min kalamihi angkola, bahwa dia berkata ayyuhannas, wahai manusia ya, absu salam, terbarkan salam. Jadi Rasulullah itu pertama kali kedamaianlah yang harus disebarkan di antara manusia. Absu salam, tebarkanlah salam. Tidak hanya sekedar ucapan assalamualaikum, namun sikap kita di masyarakat harus menimbulkan rasa aman. Ya. Kemudian kalau sudah itu wa'atimut ta'am, kemudian berilah makan. Memberilah makan artinya menolong kepada sesama yang lain yang masih membutuhkan, perlu bantuan. Tidak hanya makanan, tapi kalau memang makanan itu diperlukan, makanan dulu diperlukan. Ya. Tetapi yang disebut di sini makanan pokoknya, juga bisa pakaian, juga bisa tempat tinggal. Itulah sebabnya tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah Madinah, dipersaudarakanlah dia sahabat-sahabat Nabi Muhajirin dengan Ansor. Sampai ya seorang Ansor memberikan kepada Nabi kita, kepada salah satu yang dipersaudarakan, yaitu Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan di
Madinah, ya di Mekah, harta yang banyak sekali, gudang-gudang perbendaharanya ditinggal, kemudian mengikuti Rasulullah. Di sana nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya apa, akhirnya ditolong oleh salah satu sahabat Ansar, ya, diberi tempat tinggal. Saya punya rumah 2, yang kamu suka mana diberikan. Kemudian punya istri juga lebih dari 1, mana yang kamu suka, ya. Hartanya itu punya di sini dan di sini, ya, yang 1 yang kamu suka ini ambil, yang sebarangnya aku. Kata Abdullah bin Amr, dia tidak minta itu, tunjukkan saja pasar itu di mana. Karena memang dia ahli pasar. Jadi begitu ditunjukkan pasarnya begitu, wah, kalau pasar seperti ini yang laku jualan ini dan ini. Belum sampai 1 bulan dia kekayaannya sudah menumpuk Abdurrahman bin Auf itu, ya. Jadi ya memang ahlinya, dia ahli pasar. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Wa'atimu ta'am wasilul arham, dan hubungi silaturahim. Jadi orang mukmin ini kita tidak boleh memutuskan silaturahim. Ya, harus menghubungi, tidak boleh tidak saling menyapa, apalagi saudara. Surah masih ada hubungan darah. Jangan sampai hanya karena berebut harta waris, kemudian ya tidak saling sapa, tidak saling tegur ini. Biasanya memang seperti itu. Kemudian puncak daripada sabda Nabi yang didengar oleh Abdullah bin Salam ini, wasallu bilaili, dan sholatlah kamu di waktu malam, wan nasuniyam, di saat manusia banyak sedang tidur, ya. Kalau itu kamu kerjakan 4 perkara ini, tadkhulu jannata bisalam, pasti kamu akan masuk surga dengan selamat. Dari masuk surga dengan selamat itu kuncinya 4 hal. 1, tukang memberi salam kepada siapapun, kenal dan tidak kenal. Hanya kalau jelas mereka bukan muslim, maka tidak kita kasih salam. Kalau mereka, selagi mereka belum jelas, kita boleh memberikan salam dengan niat memberi salam kepada orang muslim. Afsu salam, wa'atimu ta'am, memberi makan, membantu, wasilul arkam, dan menghubungi silaturahim, wasallu bilaili wa nasuniyam, dan sholat di waktu malam, tatkala manusia sedang tidur, pasti akan masuk surga. Itulah sebabnya ini kitab ini membahas juga agak panjang bahasanya tentang sholat malam ini. Dan nanti ada sholat malam di bulan Ramadan. Apa bedanya? Nanti kita baca setelah ini. Ada kata berikutnya dari Salman Farisi, monggo Pak. Dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat malam. Sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelummu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah pula, sebagai penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa, serta dapat menghalaukan penyakit dari badan. Ya, jadi kalau nggak pernah sholat malam, kemudian sakit-sakitan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya, karena di sini Rasulullah sudah memberikan solusi hidup ini, ya. Mungkin ini wong tua itu kalau sudah tua itu agak berat ya mengerjakan, tapi kalau itu tetap dilaksanakan, maka Allah lah yang menjaga. Ya, sakitnya tetap sakit, tapi sakitnya bukan sakit yang fatal, ya. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu hidupkan sholat malam ini, jangan sampai ditinggalkan. Fa'innahu, karena sesungguhnya sholat malam itu da'bu sholihin qablakum, itulah tradisinya orang-orang soleh sebelum kalian. Maka kalau ini menjadi kelompoknya golongan orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, yang itu namanya an'amta alaihim di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah ini, maka mereka itu kerjakan sholat malam. Karena sholat malam itu adalah da'bu sholihin qablakum, itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Di samping itu manfaatnya apa? Wa makrobatul lakum ila rabbikum, dan sarana untuk mendekatkan diri kalian kepada pencipta kalian, ya Rob kalian. Wa makrobatul lakum ila rabbikum, kepada Allah. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, bukan sholat siang hari diperbanyak, tapi sholat malam, sholat malam. Kemudian yang ketiga di sini, ya,
Wa maghfiratul sayyi'at, dan menghapuskan keburukan-burukan atau kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya dulu. Ya. Ini sholat malam manfaatnya itu yang terakhir yang paling menarik di sini, wa manhatun ma'anil ismi, dan dapat mencegah perbuatan dosa. Jadi kalau orang itu senang atau sering terasa nikmat berbuat dosa, kerjakan sholat malam. Maka dengan sholat malam itu dosa-dosa itu akan bisa dihindari. Jadi misalnya nggak bisa saya minum-minum itu nggak bisa ditinggalkan, atau mungkin saya judi itu susah ditinggalkan. Kerjakan sholat malam dengan niat karena Allah, maka Allah akan menyelamatkan kita. Karena wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari perbuatan dosa, wa matrudatul lidayanil jasad, dan menghalau penyakit-penyakit dari badan. Jadi ya sakit tapi tidak sakit yang fatal. Insya Allah sakit, kemudian ya seperti sahabat-sahabat Nabi sakit juga, kemudian meninggal dunia. Ya Rasulullah sakit juga, meninggal dunia. Jadi tidak sampai jadi kembangnya amben lah, gampangannya gitu. Ya, ini kalau kita rajin sholat malam, diberi oleh Allah keistimewaan yang tidak diberikan oleh kepada yang lain. Hadis yang ketiga, monggo Pak. Sahal bin Sa'id, ia berkata, Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi engkau pasti mati. Berbuatlah sesukamu, tetapi engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu itu. Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ialah sholat waktu malam, dan kebesarannya ialah ketiadaan butuhnya kepada sesama manusia. Iya, pelajaran yang sangat bagus sekali dari malaikat Jibril kepada Nabi kita. Ya, mestinya ini yang dituju adalah kita. Kalau Nabi kita gampang saja ini, ya. Saya sudah mengerti, ya, kalau Nabi kita. Tapi hadis ini diabadikan karena apa? Karena memang penting untuk pelajaran umatnya ini. Ya. Ja'a Jibrilu, datanglah Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Pesannya pertama, isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesuka hatimu, mau berjudi, mau sholat, mau mencuri, membunuh, merampok, atau mau beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, ikutan, terserah. Ya. Hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayitun. Tapi ingat, kamu akan jadi mati. Ya. Suma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesudah hidup di dunia dengan segala macam, maka akan diakhiri dengan jadi mayit, ya pasti mati. Yang kedua, wa'mal masyita, beramallah apa saja yang kau sukai. Mau beramal soleh, beramal toleh, ya itu terserah. Amal baik, amal buruk terserah. Fa innaka majziyun bih, pasti kamu akan dibalas dari amal perbuatanmu ini. Jadi kalau kita ngaji seperti ini pasti ada pahalanya, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jangan kita merasa bahwa sia-sia, pasti ada. Jadi silakan, mau silakan, tidak ya tidak apa-apa. Yang untung kita, yang rugi juga kita. Ya. Yang ketiga pesannya, wa ahbib maksita, cintailah siapa saja ingin kau cintai, anak, istri, ya. Kemudian teman, pemimpin kita, siapa saja boleh kita cintai, fa innaka, maka sesudahnya engkau mufarikuhu, pasti akan berpisah. Bahkan cinta harta juga boleh, nanti pasti akan berpisah dengan harta yang kita miliki. Banyak berapapun pasti kita tinggalkan. Kalau tidak ya harta yang meninggalkan kita dengan banjir, kebakaran, dan lain-lainnya. Ya pasti berpisah. Kemudian di ujung pesannya, wa'lam, ketahuilah. Anna sarafal mu'min. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin itu qiyamul lail, kalau mau bangun malam. Jadi kemuliaannya kalau mau bangun di waktu malam. Ya. Wa ijau istighnahu aninas. Dan kebesarannya adalah ketidakbutuhannya kepada manusia. Maksudnya nggak gampang ngejip, nggak jaluan. Jadi siapa saja
yang tidak gampang mintaan kepada orang lain itu akan menjadi besar dirinya. Tidak gampang diremehkan orang lain. Tapi kalau kita ketemu, ya misalnya ketemu Pak Agus, ya saya minta kok bagus sih, ini baknya kok bagus sih, ini miliknya, ini jamnya, saya minta, ya karena yang minta ustadznya dikasihkan, umpamanya ya, ini enggak bagus. Jadi jangan sampai kita minta kecuali kepada Allah. Karena sesungguhnya yang mencukupi segala kebutuhan itu hanya Allah saja, ya, gitu. Hadis berikutnya, Bapak. Dari Abu Darda, dari Nabi SAW, sabdanya, ada 3 golongan manusia yang dicintai oleh Allah serta disambut dengan tertawa dan gembira, yaitu 1. Seseorang yang dalam peperangan dan ketika barisan di depannya telah kocar-kacir, ia terus maju mempertahankan jiwanya semata-mata untuk Allah. Baik ia terbunuh atau dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, betapa ia bersabar mempertaruhkan jiwa untukku. 2. Seseorang yang mempunyai istri yang cantik serta tempat tidur yang lunak, lalu ia bangun bersolat malam. Maka Allah berfirman pula, orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berzikir kepadaku. Padahal, andai kata ia suka, dapat saja meneruskan tidurnya. Dan yang ketiga, seseorang yang dalam bepergian bersama orang banyak, di saat malam tiba dan orang-orang yang berjaga, kemudian tidur semuanya, ia pun bangun di waktu sahar, baik dalam keadaan susah atau senang. Ya, itulah 3 orang yang Allah sambut dengan tertawa saking senangnya, karena mereka itu yang termasuk orang yang istimewa. Pertama kali orang yang dalam peperangan pasukannya sudah kocar-kacir, dia terus maju sampai dia mempertaruhkan jiwanya. Maka Allah senang sekali. Yang kedua, orang yang mempunyai istri yang cantik, yang mestinya bisa dikumpuli pada saat malam hari ini, namun dia bangun kemudian sholat malam, tidak melanjutkan dengan kumpul dengan istrinya. Nah, ini sudah terjadi, yaitu Nabi kita bangun di waktu malam, padahal Aisyah itu istrinya masih muda pada saat itu. Ya, diminta izinkan wahai istriku, saya akan menghadap Tuhanku. Jadi mestinya kalau mau dituruti kumpul dengan istrinya itu lebih nikmat daripada bangun malam. Dia sholat malam sampai kakinya bengkak, kata Siti Aisyah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang dalam perjalanan, bersama-sama seluruhnya, yang lain itu sudah tertidur lelap karena capek, dia bangun di malam hari. Kemudian dia sholat malam sampai selesai. Ya, itulah orang yang istimewa. Nah, kita baru beberapa tata tertibnya. Jadi kalau kita sudah tahu keutamaan bangun malam yang begitu luar biasa, baik menurut Al-Quran maupun menurut hadis-hadis yang Nabi yang disampaikan di sini, bagaimana sholat malam yang benar, yang baik tata caranya. Jadi tidak sekedar sholat di waktu malam pokok bengi, begitu tidak, ya. Tapi ada tata tertibnya. Seandainya dia nanti nggak bisa sholat, itu lepas dan seterusnya. Ini ada tata caranya. Monggo Pak dibaca dulu, saya terangkan. Beberapa tata cara atau tata tertibnya. Seseorang yang hendak melakukan sholat malam itu disunahkan, 1. Di waktu akan tidur, hendaklah ia berniat, hendak bangun untuk bersolat. Dari Abu Darda, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akan tidur dan berniat hendak bangun bersolat malam, kemudian terlanjur terus tertidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai suatu pahala. Sedangkan tidurnya itu dianggap sebagai karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ya, jadi kita niat nanti malam kita bangun malam untuk sholat malam.
Tanda niat apa? Dipersiapkan sudah sajadahnya, tempatnya, kita nanti sholat malam. Kemudian ya kalau bangun betul-betul malam, kita bangun malam. Nah, ini ya. Kata Nabi kita, man ata firasahu. Barang siapa yang mau tidur, mendatangi tempat tidurnya, wawayan wi, dan dia niat, yang meniatkan dirinya, ayakuma fayusali, untuk berdiri sholat, yaitu minalaili, sholat malam, faholabatu ainuhu, maka tiba-tiba dikalahkan oleh mata kantuknya, kata yusbiha, sampai subuh keturun gitu, niat mau sholat malam, namun tertidur, kutiba, ditulis lahu baginya, mana apa yang diniatkan itu, jadi sudah diberi pahala sholat malam, meskipun dia tidak sholat malam sama sekali, karena ketiduran ini, ya. Wakana naumuhu, dan adalah tidurnya itu sedekatan, mereka sedekah alaihi, atasnya, mirabi, dari Tuhannya. Jadi tidurnya itu karunia, ya. Mereka tetap mendapat pahala sholat malam. Ini pentingnya. Jadi kita pokoknya setiap malam itu niat untuk sholat malam, niat bangun untuk sholat tahajud. Jadi tidak untuk yang lain. Maka dari itu kalau kita tertidur kebablasan, tetap mendapat pahala sholat malam. Yang kedua, berusaha menghilangkan kantuk itu dari mukanya dikala bangun, kemudian bersuci, lalu melihat ke langit sambil berdoa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan la ilaha. Sudah Pak. Ya. Ini panjang. La ilaha illa anta, subhanaka astaghfiruka lidanbi, ya. Wa as'aluka rahmataka, Allahumma zidni ilman wala tuzi qalbi, dan seterusnya. Ini baca di sana, ya. Kemudian membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 200. Ini yang harus kita kerjakan. Kemudian setelah itu kemudian dibukalah dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Yang ketiga langsung, Pak. Ketiga, sebaiknya sholat malam itu dimulai dengan mengerjakan 2 rakaat yang ringan, dan selanjutnya bolehlah bersolat sesuka hati. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW itu apabila bangun malam untuk bersolat, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, jadi sholat itu satu, ya, terdiri dari nanti misalnya wudhu. Setelah wudhu itu sholat iftitah. Jadi sholat iftitah itu pembukaan sholat malam itu bisa juga berupa sholat sunnah wudhu. Nah, apa-apa. Ya, sunnah wudhunya dijadikan campur dengan iftitah, jadi sholat pembukaan sholat malam. 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baru kita sholat malam. Biasanya 8 rakaat untuk sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak 4 salam, 4 kali salam, jadi 8 rakaat, baru ditutup witir 3 rakaat. Jadi keseluruhannya yang kita mau istiqomah sholat itu jumlahnya adalah 13 rakaat. Ya, 13 rakaat dengan sholat iftitah. Karena Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW, ya, idza qama minal laili, apabila bangun malam, ya, yusoli, dia sholat iftitah, sholat iftitah, ya, sholat tahus, sholatnya, ya, dibukalah sholatnya, rakaat bir rakaat ini dengan 2 rakaat khafifah lain yang ringan. Jadi dibaca misalnya sholat, ya, bacaannya cuman alhaakumut takatsur, kemudian wal asri misalnya. Ini tidak apa-apa untuk dibuka. Tapi setelah itu maka karena sholat malam diusahakan, ya, kita sholat malam kalau bisa ya. Ini tingkat yang paling tinggi, ya, tentunya. Kalau kita sudah bisa 1 jam sebelum subuh, ya, kita sholat malam, maka orang-orang itu sudah mendapatkan nanti nikmatnya bangun malam. Tapi kalau masih belum bisa, ya tidak apa-apa. Tapi usahakan paling tidak waktunya itu 1 jam. Jadi kalau gitu sekarang ya sebelum jam 3 itu harus sudah bangun, ya. Jam 3 itu sudah harus sholat, karena subuhnya sekarang itu jam 3:53, ya. Jadi sebelum subuh 1 jam atau 10 menit lah, ya. 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai sholat malamnya.
Kita mulai kira-kira 1 jam sebelum subuh. Jadi kemudian 10 menit sebelum subuh kita sudah selesai dan kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hadis yang kedua, monggo Pak. Juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antaramu bangun malam, maka hendaklah memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, ini sholat iftitah namanya. Jadi sholat iftitah itu sebaiknya kita kerjakan karena itu termasuk sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita. Yang keempat, hendaknya dibangunkannya pula keluarganya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Allah memberikan rahmat kepada seorang lelaki yang bangun malam untuk bersolat, lalu membangunkan pula istrinya. Dan apabila istrinya itu menolak, lalu dipercikkannya air di mukanya. Allah juga memberikan rahmat kepada seseorang perempuan yang bangun malam untuk salat, lalu membangunkan pula suaminya. Dan apabila suaminya itu menolak, lalu dipercikkannya air di mukanya. Ya, tapi ini tentunya kesennya perjanjian dulu. Ya, jadi langsung bangun sak ciduk disiram nih, ngono ya. Ini tadi kita sudah baca tuh hadisnya, ya seperti itu. Jadi, kalau nanti malam kita bangun malam ya. Jadi ini hadisnya kalau rodok malas disuruh mempercikkan air karena setan itu tidak bisa ganggu kalau ada airnya. Jadi biasanya orang kalau sudah wudhu, kenapa kok dibuka dengan 2 rakaat sholat ringan, iftitah? Karena sholat 2 rakaat itu akan mengusir setan. Jadi rasa malas akan sudah hilang. Coba aja dipraktekkan. Jadi kalau kita sholat malam, sholat dulu 2 rakaat sebelum kita sholat malam, baru kita sholat malam 8 rakaat. Ya, baca dengan pelan-pelan, nanti enak rasanya. Mungkin kalau 1 minggu belum terasa, 1 bulan mungkin belum terasa, paling tidak 3 bulan sudah terasa, bangun malam enak. Dan bangun sendiri, tidak usah pakai alarm, sudah bangun sendiri. Jam 1, jam 2, atau setengah 2, sudah bangun sendiri. Ya. Kalau bangun, pesan saya ini, jangan tidur lagi. Ya. Usahakan kalau bangun, ya langsung bangun. Ya. Kemudian berdoa, doanya cukup panjang tadi. Ya. Nanti dibaca aja di buku Fikih Sunnah jilid 2 ini, ya bisa, atau mungkin di dalam kitab-kitab yang lain. Doa-doa sebelum kita bangun malam. Dan diusahakan membangunkan istrinya. Istri kan membangunkan suaminya karena keutamaan besar sekali. Sampai Rasulullah saja membangunkan juga Sayyidina Ali suruh sholat malam. Ya, monggo terus dibaca hadisnya, Pak. Dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu keduanya bersolat 2 rakaat, maka tercatatlah mereka dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir. Iya, ya. Jadi seperti disebutkan surat Al-Ahzab yang 35 itu, ya. Orang yang terlalu berzikir maksudnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau bangunkan istrinya. Atau kalau istrinya bangun dulu, suaminya juga dibangunkan. Kalau dua-duanya sholat 2 rakaat saja, maka rumah itu sudah dianggap ahli zikir kepada Allah. Terus Pak. Dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW terbangun pada suatu malam, lalu berkata, Maha suci Allah, fitnah apakah kiranya yang diturunkan pada malam ini? Kekayaan apakah kiranya yang diturunkan? Siapakah kiranya yang suka membangunkan orang-orang yang tidur dalam bilik-bilik itu? Wahai, banyak benar orang lengkap pakaian di dunia, tetapi telanjang pada hari kiamat. Ya, jadi diingatkan, wahai bangun malam ya. Banyak lagi orang itu di dunia berpakaian lengkap nanti di akhirat telanjang masuk neraka. Hanya karena mereka tidak memperhatikan rahmat Allah yang besar.
bangun malam itu Allah akan menurunkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Tetapi dilihat kita tidur, mau diberikan, ya tidak ada yang diberikan karena orangnya yang mau diberi tidur. Padahal Allah sudah menjanjikan siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang mohon ampun akan diampuni, siapa yang minta akan diberi. Di setiap malam seperti itu. Tiba-tiba kita tidak tinggal tidur saja, tidak mau bangun, ya rasakan sendiri akibatnya. Dan praktekkan ini. Ya kemudian mintalah apa? Kalau sakit mintalah kesembuhan kepada Allah. Nanti ini diberi sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu la yukhliful mi'at, tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, terus apa? Dari Ali radhiyallahu an. Dari Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam mengetuk pintunya. Waktu itu ia tidur bersama Fatimah, istrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau berdua tidak bangun untuk bersolat? Maka Ali menjawab, ya Rasulullah, diri kami ini ada di tangan Allah. Jikalau Allah berkehendak, tentu ia membangunkan kami. Beliau pergi ketika mendengar jawaban itu, sambil memukul-mukul pahanya dan bersabda, memang manusia itu suka benar membantah. Jadi ini menantunya sendiri dibangunkan di surat malam. Jawabannya ya benar. Jiwa-jiwa kami di genggaman Allah. Kalau Allah mau menakdirkan saya sholat malam, ya sholat malam sendiri. Nggak usah diperintah-perintah. Katakanlah seperti itu. Ya, maka Nabi mengatakan ya, manusia itu wakanal insanu adalah manusia itu aksaru sayin jadalah banyak bantahannya. Kalau diperintah ini dibantah, perintah ini dibantah. Jadi membantah, tukang membantah ya manusia ini. Ya, padahal diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak kalau sholat malam. Ya, Rasulullah SAW membangunkan menantunya Sayyidina Ali pada saat itu sedang tidur dengan putrinya Sayyidah Fatimah di sholat malam. Nah, alasannya ya benar, jiwa-jiwa kami dalam genggaman Allah. Kalau Allah nanti menghendaki dibangunkan, pasti bangun. Ya, katanya seperti itu. Ini. Terus Pak, lanjut. 5. Hendaklah menghentikan sholat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya itu. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang bangun malam untuk bersolat, kemudian terasa berat membaca Al-Quran, sehingga tidak disadarinya apa yang dibacanya itu, maka baiknya tidur lagi. Ya, tapi aja bablas gitu loh. Ya, jadi kalau kita sholat malam, wah, abot sekali ya, bangun, waduh, ya, baca Al-Quran gak karu-karuan gitu kondi ini ya. Wal asri teko wati ini ya. Ini sering kan blakrak teko dindi gitu ya. Karena apa? Karena masih tidur ya. Akhirnya bingung ya. Ini bukan orang lain, saya kadang-kadang juga begitu ya. Kalau si wabot gitu, tetapi raup aja kemudian sholat lagi, gak usah tidur. Kalau saya tidur nanti khawatir bablas entek. Jadi kalau sudah tertidur biasa sholat malam, kemudian tertidur gak sholat malam, diganti sholat duha 12 rakaat berat ya. Saya 2 kali ganti sholat duha ini karena ketiduran ya. Ini mengamalkan hadis itu bablas tidur. Tahu-tahu sudah Allahu Akbar subuh ya. Ya akhirnya ya itu ya diganti sholat malam dengan sholat duha 12 rakaat ya. Yang 6, monggo yang ke-6 aja Pak langsung. Yang ke-6, hendaklah jangan memberatkan diri. Jadi hendaklah bersolat malam itu sekedar tenaga, tetapi hendaklah mengerjakannya dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah semua amal itu sekedar kekuatanmu. Demi Allah, Allah itu tidak jemu memberikan pahala sampai engkau sekalian jemu beramal. Iya, ya. Wallahi demi Allah, la yamulullah, Allah tidak akan jemu-jemu memberi pahala kata tamulu. Saat kepada jemu beribadah. Jadi kalau beribadah sing penting istiqomah, ya. Jadi meskipun tidak sampai 11 rakaat atau 13 rakaat tidak apa-apa ya.
2 rakaat dulu, satu rakaat witir, atau 2 rakaat 3 rakaat witir. Tapi diistiqomahkan dulu, kemudian dinaikkan, jangan tetap saja. Tapi jangan memaksakan, kalau memang nggak mampu, ya sudah nggak mampunya. Karena sesungguhnya yang menggerakkan kita bisa beribadah kuat itu iman yang kita miliki. Ya, kita tahu bahwa Allah menyediakan sesuatu yang kebaikan dan keburukan, maka dia akan kita milih di malam hari itu. Terus Pak, diriwayatkan pula Bukhari. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, amal perbuatan manakah yang disukai oleh Allah? Maka beliau menjawab, yang terus-menerus sekalipun sedikit. Iya, ya istiqomah meskipun sedikit. Tapi seperti kita ikut ngaji, ya nggak apa-apa sih ngaji berapa itu nggak apa-apa sudah. Yang penting istiqomah, ya biar Allah Taala yang atur. Kita kan nggak bisa menguasai hati-hati masing-masing. Dijak menerangkan yang terbaik ya. Kalau nggak tertarik ya tidak bisa. Kalau tertarik baru bisa mengikuti. Nah ini sak mampunya. Pokoknya istiqomah. Berikutnya Muslim meriwayatkan. Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah, katanya, amalan Rasulullah SAW itu terus-menerus. Yakni jikalau beliau mengerjakan sesuatu lalu ditetapi. Terus. Dari Abdullah bin Umar katanya, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau meniru kelakuan si anu itu. Dahulu ia gemar bangun salat malam, tetapi kini ditinggalkannya. Ya, maksudnya itu Rasulullah betul-betul tidak suka kepada orang yang biasa sholat malam. Tiba-tiba kok ditinggalkan sholat malam tanpa alasan, tanpa apa saja. Itu buruk sekali. Padahal itu cuma sunnah ya. Ya, sampai Rasul mengatakan, Abdullah, ya, jangan sampai meniru perbuatan si fulan itu. Dia tuh dulunya rajin sholat malam, tapi sekarang ditinggalkan. Tak apa sebabnya itu perbuatan yang buruk. Maka Abdullah sejak saat itu, maka dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan dikatakan seandainya Abdullah itu sholat malam, maka dia sebaik-baiknya pemuda. Nah ini, ya, moga dibaca lagi satu lagi atau 2 lagi. Hadis, moga Pak. Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, katanya, diceritakan kepada Nabi SAW bahwa ada seseorang yang tertidur sampai pagi. Maka beliau pun berkata, orang itu telah dikencingi setan telinganya. Terus? Keduanya juga meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda kepada ayahnya itu, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Andai kata ia suka bangun malam untuk bersolat. Salim meneruskan, katanya, maka sejak itulah Abdullah tidak tidur malam kecuali hanya sebentar. Masya Allah ya. Jadi nikmal ya rojulin ya, sebaik-baiknya seorang laki-laki itu Abdullah namanya Abdullah itu. Laukana yusolli minalaili, nek mau sholat malam. Ya, itu akan menjadi orang terbaik kalau mau sholat malam. Jadi kita mau terbaik ya monggo saja, nggak terbaik juga nggak apa-apa. Tapi Nabi memberi pesan sebaik-baiknya orang itu kalau mau sholat malam itu sebaik-baiknya sebenarnya. Tapi kalau tidak mau sholat malam ya tidak, mengenai hukumnya sunnah. Itulah ya. Jadi cara-cara ini sedikit lagi waktunya Pak. Waktunya. Salat malam itu dapat dikerjakan di permulaan, di pertengahan, atau di penghabisan malam. Asalkan sesudah menunaikan sholat isya. Ya, kan gampang. Setelah sholat isya, sholat 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat, sudah tinggal sholat malam. Atau 2 rakaat sholat setelah ba'da isya ya. Jadi sholatnya itu sholat isya, kemudian ba'da isya, kemudian sholat malam 2 rakaat, kemudian ditutup witir. Sudah nanti malam tidur, sudah termasuk barisannya orang-orang yang sholat malam yang dipanggil oleh Allah di pintu ya, orang yang ahli tahajud, meskipun dia di belakang sendiri. Karena cuma 1 rakaat witirnya atau 3 rakaatnya, sholat malam 2 rakaat kan berarti di belakang sendiri. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang duluan masuk surga, maka kerjakan seperti
yang dicontohkan oleh Nabi 11 rakaat atau 13 rakaat ya. Ini sudah maksimum ya. Kalau kita mau nambah-nambah lagi sih boleh-boleh saja, tapi akhirnya bahasanya tidak bisa istiqomah kalau kita tambah-tambah terus. Terus Pak, monggo selanjutnya. Di dalam menguraikan sifat salat Rasulullah SAW, maka Anas berkata, kapan saja kita ingin melihat Nabi SAW bersalat malam, di saat itu pasti kita dapat melihatnya. Dan kapan saja kita ingin melihat tidurnya Nabi SAW, di saat itu pula kita dapat melihatnya. Bila beliau berpuasa, terus dilakukannya sampai-sampai kita akan mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka. Tetapi kalau sudah berbuka, sampai-sampai kita akan berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Hadis Hafidh berkata bahwa tahajud Rasulullah SAW tidak ada ketentuan waktunya. Hanyalah semata-mata di mana ada kelapangan. Ya, ini maksudnya memudahkan kita, jangan sampai kita terikat kalau nggak gini, harus tidur dulu. Nggak apa-apa, setelah sholat isya, kita sholat tahajud tidak masalah. Sholat lah ya, sak mampu kita. Sing penting istiqomah setelah kita kerjakan, kita istiqomah. Baiklah, saya pikir sampai di sini dulu aja dulu. Kita lanjutkan waktu yang utama nanti ya, karena banyak penjelasannya ya. Maka dari itu hari ini memang saya sengaja tidak ada kultum ya, karena saya akan menerangkan banyak, sebenarnya masih ada, tapi ternyata juga tidak ada waktunya ya. Insya Allah besok kalau ada kultum bisa disampaikan, dilaporkan dulu sebelumnya sehingga saya persiapnya saya sesuaikan ya. Besok kira-kira ada kultum nggak Bu Dwi? Ada Ustadz, Pak Haji Alwi. Ya, jadi kalau ada nanti saya berikan waktunya, diperhatikan undangannya, kultumnya jam berapa, kemudian ya yang lain bisa. Baik, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Pak Agus untuk membuka seksi pertanyaan ya sampai ya senengi ya jam 7. Tapi kalau enggak ada pertanyaan, tutup doa gitu aja. Nanti kalau ingin bertanya setelah diterangkan boleh juga bertanya. Monggo Pak Agus.